Recording in progress. Selamat datang di ISO-Space, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, penyusunan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen. Sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit. Integritas dan audit dengan alat yang sudah otomatis. Langkah keempat, sertifikasi. Raih sertifikasi ISO dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO dengan ISO Space. Kunjungi kami sekarang. Pengumuman untuk peserta webinar. Kami informasikan bahwa webinar ini telah terdaftar resmi dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sertifikat dalam kegiatan ini memiliki manfaat, yaitu diakui sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi keprofesian, mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikasi. Sertifikat ini akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesionalis Anda dalam bidang jasa konstruksi. Hormat kami atas nama Ketua Umum DPN Apeknas, Dr. Insinyur Fandi Iyot, STM PWK IPM. Terima kasih.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izinkan kita tanyakan dulu apakah narasumber kita dan Bapak Ketua Umum APEKNAS sudah masuk ke dalam webinar pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Mbak Muharani. Iya, selamat pagi Pak. Oke. Mari kita mulai untuk webinar pagi hari ini. Selamat pagi dan semoga salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya lagi pada sehat ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Baik, kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Fandi Iot, ST MPWK IMP, selaku Ketua Umum APEKNAS. Yang terhormat Bapak Alberto LT Manuputi, STMT, selaku Business Development Manager APEKNAS. Yang akan menjadi narasumber webinar pada hari ini yaitu 25 September 2025 serta seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi ini. Kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya lah kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari narasumber yang luar biasa. Sebelum itu, kami Akpeknas mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Dan juga kami memohon jika Bapak Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan untuk webinar ini. Nah, jika bersedia memberikan kata sambutan. Baik, seminar daring kita pada kali ini mengusung tema mengenai perubahan kedua atas surat edaran kedua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi nomor 20 SE LPJK 2021 tentang pedoman pemberian rekomendasi lisensi lembaga sertifikasi profesional, pencatat lembaga sertifikat profesi yang telah terlisensi, serta daftar penyesuaian standar kompetensi kerja dan jabatan kerja konstruksi. Baik, sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua mendengarkan Mars Apeknas. Yang ketiga kata sambutan dari Ketua Umum Apeknas. Selanjutnya foto bersama sebagai dokumentasi serta pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, kini marilah kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan Mars Apeknas. Kepada admin, kami persilakan untuk menampilkan video.
Happiness untuk Indonesia. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot, STM, yang akan diwakilkan oleh Ibu Faradila. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para undangan dan seluruh rekan-rekan anggota PEKNAS, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini. Kamis 25 September 2025. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum DPN APEKNAS, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot, STM, PWK, IPM, yang tidak dapat hadir karena adanya urusan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau titip salam hormat serta doa agar acara ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Atas nama DPN APEKNAS, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah hadir dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga momentum ini menjadi penguat keberhasilan kita dalam berkontribusi bagi pembangunan nasional. Akhir kata, mari kita teruskan semangat serta integritas dalam setiap langkah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap ikhtiar kita. Em, untuk Mbak hari ini mohon di-sharekan PKB kita, ISO dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Di sini kita akan menampilkan PKB dan admin boleh langsung diputar. Pengumuman untuk peserta webinar. Kami informasikan bahwa webinar ini telah terdaftar resmi dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sertifikat dalam kegiatan ini memiliki manfaat, yaitu diakui sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi keprofesian, mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikasi. Sertifikat ini akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesionalis Anda dalam bidang jasa konstruksi. Hormat kami atas nama Ketua Umum DPN APEKNAS, Dr. Insinyur Fandi Iyot, STM PWK IPM. Terima kasih. Selamat datang di ISO-Space, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, penyusunan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen. Sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit. Integritas dan audit dengan alat yang sudah otomatis. Langkah keempat, sertifikasi. Raih sertifikasi ISO dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO dengan ISO-Space. Kunjungi kami sekarang.
Oke, baik. Terima kasih atas sambutannya dari Bu Farah selaku perwakilan dari Bapak Fandi. Sebelum kita ke inti acara, izinkan kami untuk melakukan sesi foto bersama untuk dokumentasi. Jadi mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom karena admin akan mengambil screenshot untuk dokumentasi. Oke, Bapak Ibu boleh di on cam dulu. Oke, baik. Kita pandu. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kami info Sebelumnya kami infokan untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN kepada seluruh peserta. Jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan juga untuk sertifikat dan materi nantinya akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan di dalam kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, serta peluang bisnis dan juga regulasi event terkini. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara inti dari seminar online pagi ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan sesi tanya jawab. Webinar ini akan dipandu oleh Bapak Alberto LT Manuputi STMT selaku Business Development Manager Apeknas. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk kita semua. Swastiastu, salam kebajikan kita semua. Baik, pada pagi hari ini saya akan memaparkan materi mengenai Surat Edaran LPJK nomor 5 garing SK garing LPJK garing 2020 tentang perubahan kedua atas Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Mungkin saya izin share screen. Sudah nampak PPT saya, Mbak Maharani? Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, hari ini kita akan membahas topik krusial mengenai baruan regulasi dalam sertifikasi kompetensi. Fokus kita adalah tinjauan komprehensif Surat Edaran LPJK nomor 05 garing SE garing LPJK garing 2022 yang merupakan perubahan kedua atas pedoman lisensi dan pencatatan LSP. Mana utama ini mengenai perubahan regulasi sertifikasi kompetensi konstruksi dan juga sebelumnya itu intensif surat edaran LPJK nomor 05 garing SE garing LPJK garing 2022 tentang perubahan kedua atas SE surat edaran LPJK nomor 20 garing SE garing LPJK garing 2021 tentang pedoman lisensi dan pencatatan LSP. Baik, Bapak Ibu, kita tahu bahwa payung hukum kita adalah Undang-Undang Jasa Konstruksi tahun 2017. Namun implementasi teknisnya harus terus disempurnakan. Di mana awalnya kita memiliki Surat Edaran Ketua LPJK nomor 20 tahun 2021 tentang yang mengatur tentang pedoman lisensi LSP. Jadi, mengapa ada perubahan? Nah, perubahan ini urgensinya adalah untuk menyempurnakan dan memperjelas proses administrasi dan teknis lisensi dan pencatatan LSP. Nah, kita ingin memastikan bahwa kualitas dan kapasitas LSP yang beroperasi benar-benar kredibel. Nah,
Mungkin selain itu, perubahan ini juga bertujuan untuk menyesuaikan SKK dan jabatan kerja agar selalu relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Ini kita bisa lihat bahwa regulasi induknya yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, di mana surat edaran yang awal yaitu SK Ketua LPJK nomor 20 garing SE garing LPJK garing 2021, di mana ini merupakan pedoman pemberian rekomendasi lisensi LSP atau pencatatan LSP terrealisasi dan lain-lain. Nah, tujuan dari perubahan ini yaitu menyempurnakan dan memperjelas proses administrasi dan teknis lisensi secara pencatatan lembaga sertifikasi profesi atau LSP. Nah, yang kedua yaitu menjamin keselarasan proses sertifikasi dengan sistem dan kebijakan terbaru dari Kementerian PUPR. Yang ketiga yaitu mengakomodasi penyesuaian terbaru pada standar kompetensi kerja SKK dan jabatan kerja atau JABKER untuk konstruksi. Itu merupakan latar belakang dan urgensi daripada perubahan untuk surat edaran ini. Regulasi ini juga melalui beberapa tahapan. Nah, di mana surat edaran ini awal terbit di tahun 2021, kita bisa lihat pada tabel ini bahwa kemudian mendapat perubahan di awal tahun 2022. Nah, untuk surat edaran nomor 05 garing SE garing LPJK garing 2022 ini nilai yang menjadi fokus kita. Nah, mungkin saya lingkarin ini yang menjadi perubahan. Ini adalah perubahan kedua yang sangat penting karena ia menjadi jembatan transisi menuju sistem yang lebih baku. Nah, di mana Bapak Ibu perlu ketahui bahwa surat edaran ini kemudian dicabut oleh surat edaran nomor 7 di akhir tahun 2022. Namun untuk memahami sistem sertifikasi yang ada, kita perlu menguasai substansi daripada surat edaran di nomor 05 garing 2022 tahun 2022. Gitu. Dimana kita bisa lihat di sini ada tahun 2021, di mana SN nomor 2020 garing SE garing LPJK garing 2021 merupakan pedoman awal atau dasar hukum dari lisensi LSP. Nah, kemudian pada awal tahun 2022 mengeluarkan surat edaran nomor 01 garing SE garing LPJK garing 2022. Ini merupakan perubahan pertama atas surat edaran nomor 20 tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 surat edaran ini mengalami perubahan kedua atas surat edaran nomor 20 tahun 2021, di mana ini dalam hal fokus presentasi gitu, dan juga mengalami perubahan lagi di tahun 2022 akhir, di mana pencabutan surat edaran nomor 20 tahun 2001 dan perubahannya berlaku kemudian dan menandai babak baru. Seperti itu. Di mana fokus saat ini yaitu memahami implementasi dan dampak daripada surat edaran nomor 05 garing SE garing LPJK garing 2022 yang menjadi jembatan transisi. Berikut kita masuk pada lingkup materi daripada surat edaran nomor SN nomor 5 garing SE garing LPJK tahun 2022, di mana surat edaran ini mengubah beberapa ketentuan pada surat edaran nomor 20 tahun 2021, terutama pada bagian persyaratan permohonan rekomendasi lisensi LSP, pencabutan lembaga sertifikasi profesi LSP terlisensi. Yang ketiga yaitu daftar penyesuaian standar kompetensi kerja dan jabatan kerja konstruksi. Nah, inti daripada perubahan ini yaitu untuk mempertegas peran LPJK atau Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dalam memverifikasi kesiapan LSP atau lembaga sertifikasi profesi sebelum beroperasi secara penuh. Jadi secara garis besar yaitu surat edaran ini menyentuh pada 3 area utama, yaitu persyaratan rekomendasi lisensi LSP, di mana bagaimana LSP mengajukan dan mendapatkan lisensi. Nah, yang kedua yaitu pencatatan LSP terlisensi, di mana untuk proses pendaftaran resmi setelah lisensi diperoleh. Dan yang ketiga yaitu daftar penyesuaian SKK dan jabatan kerja konstruksi, yang mana penyesuaian standar yang digunakan dalam sertifikasi. Jadi
Seperti yang sudah Bapak Ibu lihat pada layar bahwa intinya bahwa LPJK mempertegas perannya dalam memverifikasi kesiapan operasional daripada LSP. Sebelum LSP diizinkan mengeluarkan sertifikat kompetensi kerja atau SKK. Itu masuk pada slide berikutnya, next. Itu perubahan utama. Yang pertama untuk persyaratan lisensi LSP bagian F, yaitu di mana uh, yang pertama yaitu adalah persyaratan lisensi LSP, di mana perubahan ini utamanya terdapat pada bagian F dalam surat edaran sebelumnya, di mana LPJK kini menekankan pada beberapa hal. Yang pertama itu kelembagaan LSP, di mana harus kuat secara legalitas dan struktur, seperti itu. Jadi penekanan pada legalitas dan struktur dalam organisasi LSP yang harus solid. Nah, terkait yang kedua itu terkait sumber daya manusia atau SDM, di mana terutama di sini menekankan untuk asesor kompetensi. Nah, di sini seperti yang dipaparkan pada layar bahwa SDM atau sumber daya manusia dalam artian persyaratan asesor kompetensi yang dimiliki LSP harus tercatat di sistem LPJK atau PUPR dan sesuai dengan lingkungan atau lingkup lisensi yang dimohonkan. Seperti itu. Dan juga jumlah dan kualifikasi asesor harus sesuai dengan ruang lingkup lisensi yang dimohonkan dan mereka harus tercatat valid di sistem LPJK. Dan mungkin yang terakhir yaitu sistem manajemen mutu atau sistem manajemen mutu daripada LSP yang mana harus benar-benar siap. Dalam artian di sini perubahan ini tujuannya sederhana, yaitu bahwa kita ingin atau LSP ingin memastikan bahwa hanya LSP yang memiliki kualitas dan kapasitas tinggi yang boleh melaksanakan sertifikasi. Jadi tujuan daripada 3 poin penting ini yaitu memastikan kualitas dan kapasitas LSP sebelum melaksanakan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi. Next, itu perubahan yang kedua untuk standar kompetensi yang digunakan, di mana poin kedua ini terkait standar kompetensi ini adalah penegasan yang sangat penting, di mana LSP wajib menyusun skema sertifikasi yang mengacu pada 2 sumber resmi, yang mana standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI, atau standar khusus yang ditetapkan oleh Menteri PUPR atau LPJK. Nah, penegasan ini bertujuan untuk menyeragamkan standar uji. LSP tidak boleh lagi menggunakan standar yang sudah tidak berlaku, yang mana di sini artinya bahwa semua skema sertifikasi di LSP harus segera direview dan disesuaikan dengan standar terbaru. Nah, jadi dampak dari 2 poin ini yaitu menghindari penggunaan standar yang kadaluarsa atau tidak diakui secara resmi dalam penerbitan SKK atau sertifikat kompetensi kerja. Nah, jadi dari dampak ini ya harus kewajiban daripada LSP yaitu melakukan self assessment dan penyesuaian skema sertifikasi LSP secara berkala. Untuk kita masuk pada yang perubahan yang ketiga, di mana setelah LSP mendapatkan rekomendasi lisensi, proses selanjutnya adalah pencatatan perubahan ini. Prosesnya adalah pencatatan, di mana perubahan ini terutama menyangkut pada aspek teknis dan integrasi sistem. Di mana mungkin sini apa itu pencatatan, di mana proses administratif oleh LPJK yang menegaskan LSP yang telah direkomendasikan lisensinya resmi diakui dan diizinkan beroperasi. Dan ada juga penyesuaian prosedur di mana terdapat perubahan teknis pada alur pengajuan pencatatan terutama terkait dengan integrasi sistem informasi dan juga sistem portal yang itu proses harus dilakukan melalui portal perizinan PUPR atau sistem informasi lainnya yang ditetapkan oleh LPJK atau Kementerian PUPR, yang mana nanti hasilnya yaitu LSP terrealisasi yang tercatat akan terdata secara publik dan dapat melaksanakan sertifikasi yang sah. Jadi kita tahu bahwa pencatatan ini merupakan pengakuan resmi daripada LPJK bahwa LSP sudah siap beroperasi dan seluruh proses pengajuan pencatatan kini diarahkan dan harus diselesaikan melalui portal perizinan PUPR atau sistem informasi resmi yang ditunjuk. Jadi integrasi sistem ini penting di mana untuk memastikan semua LSP terlisensi, terdata secara resmi dan real time. Nah, yang pada akhirnya bahwa dari pencatatan ini,
pada akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi daripada mekanisme untuk pencatatan LSP terlisensi. Seperti itu. Masuk pada slide berikutnya, yaitu dampak perubahan terhadap LSP ini. Di sini ada dampaknya bagi LSP, ada dua sisi, di mana sisi pertama, LSP akan menghadapi verifikasi yang lebih ketat, di mana verifikasi lebih ketat ini seperti proses rekomendasi lisensi menjadi lebih terperinci, menuntut LSP memiliki kelengkapan dokumen dan kesiapan operasional yang tinggi, di mana saat untuk mengajukan lisensi, persiapan dokumen yang harus lebih matang, seperti itu. Dan juga untuk yang sisi kedua, yaitu ada kewajiban kesesuaian standar, di mana LSP harus segera menyesuaikan semua skema sertifikasi dengan daftar penyesuaian SKK dan Japker terbaru dari LPJK, yang dimana terlampir dalam surat edaran, di mana LSP ini harus mencocokkan semua skema sertifikasi karena mereka dengan daftar terbaru yang diterbitkan oleh LPJK, termasuk penyesuaian dan asesor kompetensi daripada mereka, di mana asesor kompetensi ini seperti harus memastikan asesor yang dimiliki memiliki sertifikasi yang relevan dan tercatat valid di sistem. Jadi ada beberapa dampak, namun dampak positifnya juga besar daripada perubahan ini, di mana LSP akan mendapatkan kepastian hukum yang lebih jelas untuk menjalankan fungsi sertifikasinya. Di mana selain ada kepastian hukum, ada juga integrasi data yang mutlak, di mana LSP diwajibkan mengintegrasikan data sertifikasi atau SKK dan sistem informasi LPJK atau Kementerian PUPR untuk validasi dan akuntabilitas, di mana semua data sertifikasi wajib diintegrasikan ke sistem PUPR atau LPJK. Dan juga bagi LSP, ini berarti keharusan untuk memastikan sistem internal mereka siap berdialog dengan sistem pemerintah. Jadi ada sistem transisi di mana LSP sedang memproses permohonan harus memperhatikan ketentuan peralihan agar tidak terjadi penundaan. Nah, berikutnya yaitu fokus pada penyesuaian SKK dan Japker konstruksi, di mana pentingnya lampiran SE ini adalah daftar yang harus menjadi checklist bagi LSP, di mana lampiran memuat daftar penyesuaian jabatan kerja atau Japker dan standar kompetensi atau SK terbaru, di mana kita tahu bahwa industri konstruksi itu dinamis. Jadi jabatan kerja juga pasti berubah. Nah, lampiran ini mencakup penambahan jabatan kerja baru, konversi dan jabatan kerja lama, dan klarifikasi SKKNI yang menjadi rujukan. Nah, jadi LSP harus memastikan lingkup lisensi yang dimohonkan atau dimiliki benar-benar match dengan daftar yang terbaru ini. Nah, jadi kompetensi yang diakui sebagai dasar sertifikasi, jadi ada saja perubahan. Mungkin perubahannya seperti penambahan jabatan kerja baru, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ada juga konversi dan penyesuaian nama atau jenjang jabatan kerja lama. Ketiga, klarifikasi daripada SKKNI yang menjadi acuan. Jadi, LSP harus mempunyai aksi, yaitu aksi untuk memastikan bahwa lisensi yang diajukan sudah memiliki atau mencakup jabatan kerja yang valid sesuai daftar terbaru. Seperti itu. Slide berikutnya itu kita masuk pada ketentuan peralihan. Dalam hal ini kunci kelancaran daripada proses surat edaran ini, yaitu kita tahu bahwa permohonan sebelum di surat edaran nomor 5 tahun 2022, di mana permohonan rekomendasi lisensi dan pencatatan LSP terlisensi yang sudah masuk sebelum tanggal SE nomor 5 tahun 2022 ditandatangani tetap diproses menggunakan ketentuan SE nomor 2020 tahun 2021 serta perubahannya hingga selesai, di mana untuk menghindari kekacauan ini, SE ini mengatur ketentuan peralihan. Nah, mungkin bagi permohonan yang sudah diajukan sebelum SE nomor 5 tahun 2022 ini berlaku, prosesnya akan dilanjutkan menggunakan ketentuan surat edaran sebelumnya, jadi hingga tuntas atau hingga selesai. Ini penting untuk memberikan kepastian hukum, di mana kepastian hukum dan kelancaran bagi proses LSP yang sudah berinvestasi waktu dan biaya. Namun
permohonan yang diajukan setelah surat edaran ini terbit wajib jadi LSP wajib mengikuti seluruh ketentuan baru yang telah dikeluarkan oleh surat edaran nomor 5 tahun 2022. Kita masuk pada slide terakhir yaitu tanya jawab, di mana sebagai penutup ini surat edaran LPJK nomor 5 tahun nomor 5 garing SE garing LPJK garing 2022 merupakan langkah praktik dan penyempurnaan yang krusial untuk memastikan proses lisensi dan penjatuhan LSP, di mana proses berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai standar nasional. Nah, kita bersama-sama menyesuaikan diri dengan regulasi ini. Di mana kita harus mempunyai akses selanjutnya, di mana pihak LSP dan stakeholder terkait harus segera melakukan penyesuaian internal terhadap proses atau terhadap prosedur dan dokumen yang dipersyaratkan. Baik, itu presentasi dari saya di pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir pada webinar ini, saya persilakan. Saya kembalikan ke Mbak Maharani. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Alberto atas pemaparan yang luar biasa. Sekarang kita memasuki di sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat langsung bertanya dan dapat juga bertanya melalui kolom chat. Nanti kami akan membacakan terkait pertanyaan tersebut. Boleh Bapak Ibu di-share pertanyaannya yang mau ditanyakan kepada narasumber kita, Bapak Alberto? Baik, ada pertanyaan dari Ibu Talia. Izin Bapak Ibu mau bertanya, apakah ada rencana pengembangan atau revisi lanjutan terkait standar kompetensi kerja ke depannya? Boleh Bapak Alberto? Ini kita mau tampung pertanyaan dulu atau mau langsung dijawab, Pak? Dari Mbak Diana ya, tentang izin Bapak atau Ibu mau bertanya apakah ada rencana pengembangan atau revisi lanjutan terkait standar kompetensi kerja ke depannya. Saya coba lihat. Baik, tentu ada rencana pengembangan dan revisi daripada lanjutan terkait standar kompetensi kerja, di mana hal ini sejalan dengan kebutuhan dunia kerja yang harus berkembang, di mana serta adanya regulasi dan teknologi baru di sektor konstruksi, di mana proses revisi ini dilanjutkan secara bertahap melalui evaluasi dan mungkin masukan dari pemangku kepentingan serta penyesuaian terhadap kondisi di lapangan. Tujuannya yaitu agar standar kompetensi tetap relevan dan mampu menjawab tantangan industri ke depan. Mungkin itu merupakan eh, rencana pengembangan dan revisi lanjutan terkait standar kompetensi kerja yang sepengetahuan saya seperti itu. Mungkin
itu Mbak Dian. Oke, baik. Apakah sudah cukup terjawab dari pertanyaannya, Mbak Diana Thalia? Oke, sepertinya sudah terjawab. Cukup, Mbak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama, Ibu. Terima kasih Mbak Bu Dian ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Fairus. Izin bertanya, Bapak, bagaimana mekanisme pencatatan LSP terlisensi dan apa manfaat pencatatan tersebut untuk lembaga dan pelaku jasa konstruksi? Terima Baik, kasih. Oke, itu Pak jadi boleh langsung introduksi dijawab. bagaimana mekanisme pencatatan LSP terlisensi dan apa manfaat pencatatan tersebut untuk lembaga dan pelaku jasa konstruksi. Baik, saya izin menjawab di mana untuk mekanisme pencatatan LSP terlisensi ini dilakukan oleh BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi, di mana melalui sistem registrasi resmi, yang mana LSP yang sudah memenuhi syarat lisensi akan dicatat dalam daftar lembaga yang diakui negara sebagai penyelenggara uji kompetensi. Nah, di mana pencatatan ini penting karena memastikan legalitas dan kredibilitas LSP sekaligus menjadi dasar pengakuan sertifikat kompetensi yang diterbitkan. Nah, mungkin bagi lembaga manfaatnya adalah peningkatan kepercayaan publik, kemudian akses kerjasama dengan pemerintah maupun swasta, serta legitimasi dalam melaksanakan sertifikasi. Nah, sementara bagi pelaku jasa konstruksi yaitu manfaatnya adalah kepastian hukum, di mana pemangkuan kompetensi yang diakui nasional bahkan internasional serta peningkatan daya saing dalam menghadapi persaingan konstruksi. Nah, mungkin itu sepengetahuan saya bahwa untuk mekanisme pencatatan LSP terlisensi yang dilakukan oleh BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui sistem registrasi resmi. Mungkin semoga menjawab pertanyaan dari Pak Virus. Mungkin ada tambahan dari Pak Virus mengenai pertanyaan Pak Virus. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Bapak Alberto. Bagaimana pertanyaan dari Bapak Virus? Apakah sudah terjawab terkait dari pertanyaannya? Oke, sepertinya sudah terjawab ya, Bapak Virus ya. Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama, Bapak. Baik, selanjutnya ada pertanyaan ketiga di sini, Pak Alberto, dari Mbak Ulan. Izin bertanya, Pak, apa dampak jika sebuah LSP tidak segera menyesuaikan diri dengan aturan yang sudah ada? Bagus nih, Pak, pertanyaannya. Boleh langsung dijawab, Bapak Alberto? Boleh, boleh, boleh Mbak Marani. Baik, apa dampak jika sebuah LSP tidak segera menyesuaikan diri dengan aturan yang sudah ada? Nah, jika sebuah LSP tidak segera menyesuaikan diri dengan aturan yang sudah ada atau sudah ditetapkan, maka ada beberapa dampak yang mungkin nanti timbul untuk LSP tersebut, di mana atau bahwa yang pertama yaitu status lisensi LSP bisa terancam dicabut atau tidak diperpanjang oleh Badan Nasional atau BNSP. Nah, itu hal yang pertama. Status lisensi LSP bisa terancam dan dicabut dan tidak diperpanjang. Nah, yang kedua yaitu sertifikat kompetensi yang diterbitkan bisa kehilangan legitimasi dan tidak diakui. Nah, sehingga ini sangat merugikan para tenaga kerja yang sudah terverifikasi. Nah, itu merupakan hal yang kedua. Nah, hal yang ketiga yaitu lembaga akan kehilangan kepercayaan dari mitra. Nah, baik mitra, asosiasi maupun pengguna jasa. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menurunkan peran daripada LSP tersebut, di mana hal ini bisa menurunkan peran daripada LSP dalam mendukung peningkatan kualitas SDM di sektor konstruksi. Mungkin itu merupakan dampak jika sebuah LSP tidak segera menyesuaikan diri dengan aturan yang sudah ada, karena itu sangat berpengaruh bagi sebuah LSP untuk meningkatkan LSP itu sendiri. Nah, mungkin seperti itu, Mbak Ulan. Mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan saya, Mbak Ulan. Mungkin itu dari saya, Mbak Maharani.
Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Bapak Alberto. Bagaimana dari Ibu Wulan? Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Baik, buat Bapak Ibu yang mau bertanya terkait materi yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita, bisa langsung ditanyakan dan bisa juga bertanya lewat kolom chat. Nanti akan saya bantu untuk bahan pertanyaannya. Boleh Bapak Ibu yang masih ingin bertanya? Oke, baik. Ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Arkan. Izin bertanya Bapak Ibu, bagaimana surat edaran ini mengatur penyesuaian standar kompetensi kerja dan jabatan kerja konstruksi? Pertanyaan keduanya, apa dampaknya bagi pelaku jasa konstruksi? Oke, kepada Bapak Alberto boleh langsung dijawab dari pertanyaan Bapak Arkan. Silakan Pak. Baik, Mbak Maharani. Baik, Pak Arkan, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini kita tahu bahwa bagaimana surat edaran ini mengatur penyesuaian standar kompetensi kerja dan jabatan kerja konstruksi, di mana surat edaran ini pada dasarnya memberikan arahan agar standar kompetensi kerja dan jabatan kerja konstruksi disesuaikan dengan ketentuan baru, termasuk perkembangan regulasi dan kebutuhan industri. Nah, di sini artinya bahwa setiap jabatan kerja harus mengacu pada standar yang lebih relevan, terukur, dan sesuai dengan tantangan di lapangan. Nah, terus apa dampaknya bagi pelaku? Bagi pelaku jasa konstruksi, dan dampaknya cukup signifikan, di mana kita tahu bahwa tenaga kerja yang dituntut memiliki sertifikasi yang sesuai dengan standar terbaru, sehingga harus menjamin bahwa kualitas SDM harus lebih terjamin daripada pelaku jasa konstruksi tersebut, di mana perusahaan konstruksi juga akan lebih mudah untuk memastikan tenaga kerjanya memenuhi persyaratan hukum, meningkatkan daya saing, dan meminimalisir risiko administrasi maupun hukum di kemudian hari. Mungkin seperti itu sih jawaban daripada saya untuk Pak Arkan yang bertanya mengenai surat edaran dan juga dampak bagi pelaku jasa konstruksi. Mungkin semoga menjawab Pak Arkan, mungkin ada tambahan, silakan Pak. Balik ke Mbak. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Bapak Alberto atas pertanyaan dari tadi Bapak Arkan ya. Bagaimana Bapak Arkan? Apa sudah terjawab dari pertanyaannya? Atau ada yang masih mau ditanyakan? Boleh Pak. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Bapak. Kepada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, kami masih membuka. Silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan?
Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu jika masih ada pertanyaan, boleh di-share langsung. Sambil menunggu, di sini kita punya promo September Ceria dan ada beberapa paket. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada terdapat 5 paket ISO. Yang pertama yaitu ada triple core dengan harga 14 juta saja dan ada paket dua operasional di harga 9.500.000 dan juga ada di paket duo hijau di sini ada di 9.500.000 dan juga ada paket hemat ada di 6 juta serta paket super di sini ada di 8.500.000. Buat Bapak Ibu yang berminat bisa langsung hubungi kami di ISO Space, ada di WhatsApp, website dan juga di sini ada di nomor telepon di 0831 9131 2000 dan di web kami ada di www.isospace.id. Ini promonya berlaku sampai 30 September, sisa di H-5 dengan harga promo September ini. Sayang banget kalau kesempatannya dilewatin Bapak Ibu sekalian. Boleh di screenshot jika berminat, boleh dulu untuk kontak kami jika ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir untuk pagi hari ini yang sudah di-share lewat kolom chat agar kami bisa mengirimkan e-sertifikat dan juga materi lewat website tersebut. Jangan lupa diisi ya Bapak Ibu sekalian. Baik, sepertinya tidak ada lagi yang mau bertanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan dan terima kasih kepada Bapak Alberto sudah menjawab atas pertanyaan yang diberikan. Karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab kita akhiri di sini. Semoga diskusi ini semua untuk mengakhiri bisa memberikan kata penutup seperti kata motivasi atau tips dari pemaparan untuk bisa disampaikan sebelum kita di webinar online di pagi ini. Boleh, Bapak? Baik, Mbak Marani. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir pada webinar kali ini. Bapak Ibu yang telah bertanya mengenai paparan materi di hari ini, mungkin di sini mungkin saya pengen tegaskan bahwa jadi surat edaran ini bukan hanya sebatas administratif pada upaya sinkronisasi antara standar kompetensi kerja dengan kebutuhan jabatan bidang konstruksi. Mungkin dengan adanya penyesuaian ini, kita berharap bahwa tenaga di sektor konstruksi bisa jauh lebih siap menghadapi tantangan, di mana baik dari sisi regulasi, teknologi, maupun persaingan global. Nah, bagi pelaku jasa konstruksi, tentu ini menjadi peluang sekaligus tantangan, di mana peluang karena adanya standar yang lebih luhur, sehingga kualitas SDM dapat meningkat.
Dan yang kedua yaitu tantangan karena setiap perusahaan harus segera beradaptasi, memastikan pekerjaannya tersertifikasi sesuai aturan terbaru, dan tujuan daripada ini yaitu agar tetap bisa bersaing dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Mbak Maran. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas kata penutupnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, semoga pemaparan dan diskusi tadi dapat memberikan wawasan yang sangat berharga dan juga dapat diaplikasikan dalam dunia konstruksi maupun di masyarakat. Sebelum mengakhiri acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan sesi dokumentasi kembali. Jadi mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom karena admin akan mengambil screenshot untuk sesi dokumentasi absensi. Baik, kepada admin. Baik, di sini saya pandu. Bapak Ibu boleh on cam dulu. Admin akan mengambil screenshot dari setiap slide-nya. Di sini saya pandu ya. Baik, kita hitung 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami informasikan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton di YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan juga untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali. Dan kami sudah mengirimkan di dalam kolom chatnya. Dan juga kami dari Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp. Jadi mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, serta peluang bisnis dan juga regulasi event terkini. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga Bapak Ibu sekalian selaku peserta. Dan untuk kami atas nama Apeknas dan saya selaku MC ingin menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan pagi hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih.